Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali hari ini Aziz bisa menyapa kembali pemirsa yang ada di rumah. Kita tahu ya, memasuki bulan Agustus itu sudah memasuki bulan menyusui sedunia. Nah, baru tahu kan ternyata ada yang namanya peringatan bulan menyusui sedunia. Untuk hari ini kita bakal ngobrolin tentunya ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi. Nah, coba ya nanti kita tanya ke masyarakat Kota Pekalongan, apakah tahu sih all about tentang ASI pemirsa? Tentunya juga nanti kita bakal dijelaskan secara detail sama narasumbernya ataupun expertnya di bidang perasian. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Nah, pemirsa yang ada di rumah ini Aziz udah ramai banget ada di kawasan Jatayu Kota Pekalongan. Coba kita tanyain ya sama teman-temannya satu ini. Sini dong, kumpul sini dong. Ini cewek-cewek. Sini dong. Ini kalau boleh tahu kenalan dulu. Ini dari mana nih? Dari Pekalongan. Lu sekolahnya mana maksudnya? SMP 1. Oh, SMP 1 ini teman-temannya cewek-cewek jadi SMP 1 juga. Sini dong, cewek dua sini nih sebelah Kak Aziz sini. Oke, ini kita kenalan dulu. Nah, satu sini, satu lagi sini. Kita kenalan dulu. Ini dengan siapa? Adit. Adit. Kalau ini? Rama. Rama. Dua-dua dulu ya. Kalau ini siapa? Mezi. Mezi. Ini siapa? Aura. Naura. Oke, ini Mas Aziz, Kak Aziz lagi ngobrolin tentang ASI. Lihat sini, lihat kamera. Emak lagi nonton ya. Jadi lihat situ, jangan lihatnya jangan belakang. Oke, Naura. Naura, siapa? Mezi. Oh, Mezi. Mezi tahu nggak kepanjangan dari ASI? Gak tahu. Emang di sekolahan nggak ada pelajarannya tentang ASI ya? Enggak. ASI, coba yang tahu siapa? ASI kepanjangan. Coba panjangannya apa? Air susu ibu. Air susu ibu, bener nggak? Ya betul. Betul, ya tepuk tangan dong, udah bener ya. Oke, tahu nggak manfaat dari ASI itu untuk apa? Untuk bayi. Untuk bayi, masa untuk bapak? Kan nggak mungkin ya. Untuk bayi ya, untuk diapain bayinya? Buat mandi atau buat apa? Buat minum. Oh, buat minum ya. Kalau kamu tahu nggak manfaat ASI buat apa? Buat minum anak. Buat minum anak apa bayi? Bayi. Bayi ya. Mana nih Mezi? Mezi sini dong Mezi. Sini sendiri nggak apa-apa ya. Kamu tahu nggak Mezi manfaat ASI? Kata teman-teman kamu tadi untuk minum apa tuh namanya bayi, betul nggak sih? Ya betul. Katanya tadi nggak tahu ASI. Tahu nggak sebenarnya ASI apa? Asi ibu. Apa? Asi ibu. ASI ibu. ASI adalah ASI ibu pemirsa ya. Bukan. Sini dong Pak. Nah Pak, kita kenalan dulu. Ini dengan Bapak siapa Pak? Pak Jarwo. Pak Jarwo. Pak Jarwo di sini lagi ngapain? Nah ini pasang umbul-umbul. Pasang umbul-umbul merdeka. Ya merdeka. Mantap ya Pak Jarwo. Tapi kita nggak bakal membahas tentang kemerdekaan, Ya. tapi bakal membahas tentang ASI. Pak Jarwo tahu nggak ASI itu apa? Air susu ibu. Air susu ibu. Bener apa enggak? Ya benar. Air susu ibu atau air susu istri? Pak Jarwo. Bukan lagi Pak Jarwo. Kalau tadi bener ya, ASI itu merupakan air susu ibu. Nah, tahu nggak manfaatnya ASI itu buat apa Pak Jarwo? Ya untuk pertumbuhan anak. Pertumbuhan anak ya. Terus ada lagi mungkin yang tahu? Ya anak sekitar kalau 2 tahun itu masih diasi terus nanti kalau 2 sudah ya gurih. Kalau sudah 2 tahun ya nanti udah enggak diasi. Nggak diasiin lagi. Pak Jarwo tahu juga nggak manfaat yang terkandung dalam ASI itu vitaminnya apa saja? Ya vitamin A, B, vitamin C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Pak Jarwo, daripada kita ngalor ngidur ngetan ngulon nggak karuan, Ya. lebih baik gimana kalau mamanya kita simak yuk penjelasan dari expertnya. Setuju? Yuk kita simak. Check it out. ASI kepanjangan dari air susu ibu. Apa sih itu ASI? ASI merupakan sumber utama makanan untuk bayi ya yang diproduksi oleh manusia yang diberikan kepada bayi yang belum memiliki ataupun kemampuan untuk mengkonsumsi makanan padat. Ya, ASI diberikan segera setelah bayi baru lahir sampai dengan usia 2 tahun. Keunggulan ASI ataupun manfaat ASI sangat luar biasa ya. Dia sedemikian rupa ya, secara lengkap komposisinya, unsur-unsur yang ada kandungan di dalam ASI sangatlah penting bagi perkembangan dan pertumbuhan si bayi. Karena di dalam ASI, kandungan ASI sangatlah lengkap
ya, nutrisinya ada dari karbohidrat, ya, ada dari proteinnya, ada dari lemaknya, ada vitamin dan ada dari mineral. Jadi dengan ASI bisa memberikan perlindungan ya kepada si bayi, terutama untuk pencegahan infeksi, karena dari ASI itu sendiri ada kandungan namanya laktosa. Laktosa itu untuk meningkatkan sistem pencernaan si bayi, karena pada bulan-bulan pertama sistem pencernaan si bayi itu belum berkembang secara sempurna. Nah, dengan adanya laktosa ini melindungi sistem pencernaan si bayi. Jadi si bayi akan terhindar dari muntah, diare ataupun gangguan pencernaan lainnya. Kemudian ada namanya protein ya. Protein di dalam susu bayi itu ada namanya asam amino ya. Asam amino ini sangat berguna untuk perlindungan infeksi kepada bayi ya, untuk perlindungan daya tahan tubuh si bayi. Di situ juga ada namanya AA dan DHA untuk kecerdasan si otak si bayi. Kemudian ada kalsium, kemudian ada vitamin A. Vitamin A dan Fe di sini berperan penting dalam pertumbuhan otak si bayi. Oke, kita keliling lagi. Kita masih mencari masyarakat Kota Pekalongan untuk menanyakan ya topik untuk edisi kali ini. ASI. Assalamualaikum Ibu. Ya ampun, mengganggu waktunya sejenak nggak apa-apa ya Bu? Sini dong, ngadep sini. Nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol santai aja. Ibu, boleh tahu nggak Ibu kenalan namanya siapa? Bu Ati, Bu Ati. Bu Ati di sini lagi ngapain Bu Ati? lagi dagang. Oh, lagi dagang pemirsa. Kirain lagi jemur pakaian. Tahu ya Bu Ati. Bu Ati cantik banget sih mau dagang. Biar pembelinya banyak ya? Nah, biar menarik pembeli gitu ya? Iya benar. Jadi triknya itu. Tapi itu bukan yang akan kita bahas ya pemirsa ya. Bu Ati, ini Aziz lagi membahas mengenai ASI. Bu Ati tahu ASI nggak? Ya, Apa? air susu ibu. Air susu ibu. Bu Ati ibu apa bapak sih? Pakai nanya lagi. Udah wujudannya kayak gini ya ibu dong pemirsa. Iya. Bu Ati, kan tadi bener ya ASI itu merupakan air susu ibu. Nah, tahu nggak kandungan vitamin yang terdapat di dalam ASI itu apa saja Bu Ati? Nggak tahu. Bu Ati kan punya ASI tuh. Nggak tahu tuh kandungan yang diberikan ke anaknya. Ya terus nggak tahu dong anaknya minum vitamin apa. Bu Ati nampaknya kebingungan karena hostnya berantakan pemirsa. Ibu dengan ibu siapa Bu? Ibu Mimin. Ngadepin saya ke sana dong Bu. Ibu Mimin. Ibu Mimin ini asli Pekalongan apa Zimbabwe? Zimbabwe. Diajak bercanda, ngajak bercanda pemirsa. Asli Pekalongan ya Bu ya? Bukan. Asli mana Bu? Asli dari Boyolali. Wah, Boyolali. Digoyang apa enggak Bu? Boyolali digoyang. Beda acara. Ya. Oke, Bu Ati ini Aziz masih membahas mengenai ASI. Oh ya, Bu Mimin. Maaf, sorry. Udah keras salah lagi pemirsa. Bu Mimin, tahu nggak kepanjangan dari ASI? ASI. Air ASI. Asin ibu. ini gimana pemirsa? Gimana aja? Coba aja. ASI kepanjangan dari air susu. kan Bu Mimin kan memproduksi ASI kan, jadi nggak tahu kepanjangannya ya. Oke deh, kita skip ya kepanjangannya. Sedih nih pemirsa. Terus air susu ibu, betul. Terus Bu Mimin tahu nggak sih apa tuh namanya manfaat dari air ASI itu untuk bayi? Oh, untuk pertumbuhan badan. Untuk kesehatan. Untuk kesehatan, terus Mempertahankan tubuh. untuk mempertahankan tubuh dari sang musuh. Ternyata sang bayi ada musuhnya. Terus apa lagi Bu? Satu lagi. Tambah vitamin. Tambah vitamin, oke ya. Oke, kalau tadi berbicara mengenai tambah vitamin, berarti Bu Mimin tahu dong kandungan vitamin yang terdapat dari ASI itu tersendiri. Tahu nggak? Vitamin apa? Vitamin A, B, C, D, E, F, G.
Ini malah pada bercanda, nggak selesai-selesai deh Bu Mimin. Tapi Bu Mimin makasih ya Bu Mimin ya. Pak pengen tahu nggak Bu Mimin sebenarnya informasi yang lebih detail ataupun akurat dari narasumbernya? Yuk kita simak bareng-bareng ya. Oke, check it out. Harus ASI eksklusif selama 6 bulan yang diberikan kepada bayi. Silakan. Oke, ASI eksklusif. Kami jelaskan dulu ya, apa sih ASI eksklusif itu sendiri. Ya, ASI eksklusif adalah pemberian ASI yang dimulai bayi ya segera lahir sampai dengan usia 6 bulan tanpa diberikan ataupun tambahan makanan maupun minuman selain ASI ya, termasuk air putih ya, hanya terutama vitamin dan obat-obatan. Jadi full ASI. Ya, dimulai dari IMD. Apa tuh si IMD itu? IMD adalah inisiasi menyusui dini ya. Jadi dimulai dari IMD sampai dengan 6 bulan itu hanya ASI saja. Itu yang dinamakan ASI eksklusif. Ya, kenapa sih bayi diberikan ASI eksklusif sampai dengan usia 6 bulan? Karena sistem pencernaan si bayi ya dengan baru-baru lahir sampai dengan usia 6 bulan itu sistem pencernaannya belum berkembang secara sempurna. Ya, harus ada makanan yang memang sesuai dengan kondisi si bayi. Nah, ASI secara riset penelitian satu-satunya susu ataupun makanan yang sesuai dengan sistem pencernaan si bayi. Ya, kenapa enggak boleh sih sebelum usia 6 bulan tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian untuk menghindari adanya reaksi alergi ya, kemudian reaksi gangguan pencernaan lainnya akibat pemberian makanan yang terlalu dini. Oke, menuju ke pertanyaan selanjutnya, mengapa bayi 0 sampai dengan 6 bulan hanya diberikan ASI saja, tidak boleh diberikan makanan atau minuman? Tadi sudah dijelaskan secara detail ya. Oke. Apakah ASI tersebut mengandung DHA? Silakan. Oke, DHA. DHA adalah salah satu asam lemak esensial yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama si bayi, untuk pertumbuhan otak dan saraf si bayi. Di dalam ASI ada kandungan namanya AA dan DHA. Ya, ini tidak terdapat di susu formula ataupun susu buatan lainnya ya, karena dia secara alami unsur di dalam ASI ada yang namanya DHA secara alami. Makanya di awal ya periode di awal bayi ya periode kelahiran pentingnya memberikan ASI pertama yaitu kolostrum ya. Kolostrum itu pada saat pada waktu hari-hari pertama di situ ada zat namanya imunoglobulin ya, kemudian ada DHA ya untuk pertumbuhan dan perkembangan otak si bayi. Oke, adakah aturan pemberian ASI untuk bayi? Silakan. Oke. Aturan kebutuhan bayi ya. Secara khusus bayi tidak ada aturan jamnya ya untuk dilakukan pemberian ASI ya. Karena secara baku tidak ada jam sekian bayi harus netek ya. ASI dimulai dari awal keberhasilan menyusui, dimulai dari IMD, tadi saya sudah disebutkan, inisiasi menyusui dini ya. Begitu bayi lahir ditaruh di dada ibu ya, kemudian secara alami si bayi akan mencari puting susu si ibu ya. Di sini ada refleks menghisap si bayi, merupakan awal dari keberhasilan menyusui. Aturannya bayi nanti semakin hari akan semakin berkembang ya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi aturannya tidak ada aturan khusus. Jadi setiap bayi menginginkan ataupun bayi merasa lapar, si ibu boleh memberikannya. Bertambahnya hari dan bulan nanti ada kebutuhan seiring dengan berjalan waktu, yaitu tiap 2 jam nanti bayi diberikan ASI. Jadi dalam satu hari bisa sampai 8 sampai 12 kali. Kalau kita ukur mungkin ada 80 sampai 120 cc sekali menyusui. Jadi kita lihat juga kebutuhan si bayi ya. Tanda-tanda bayi misalnya dia nyenyak ataupun nyaman setelah menyusui, itu salah satu juga dia kecukupan ASI. Bagaimana sih tanda-tanda kecukupan ASI? Ya, bayi akan tidak rewel, nyaman, tidur setelah menyusui. Kemudian berat badannya bertambah naik, bertambahnya umur,
Kemudian BAK-nya, buang air kecilnya banyak 6 sampai 8 kali dalam sehari. Kemudian buang air besarnya berwarna kekuningan, ya. Kemudian bayi tidak rewel. Itu salah satu tanda kecukupan ASI. Oke, Bu Ria bisa dijelaskan apa sih keunggulan dari ASI bagi bayi? Silakan. Oke, keunggulan ASI bagi bayi. Luar biasa, Allah menciptakan ASI yang sempurna ya, yang memang formula khusus untuk bayi. Keunggulannya sangat banyak sekali. Ya, ASI merupakan satu-satunya makanan yang paling lengkap, yang sesuai dengan anatomi ataupun fisiologi dari si bayi. Ya, dia akan menjaga ataupun memelihara sistem imunitas kepada bayi, ya, akan melindungi bayi dari berbagai infeksi, terutama infeksi dari sistem pencernaan. Kemudian dia akan menambah kecerdasan dari si bayi karena tadi mengandung asam esensial yang alami, DHA alami. Kemudian dia akan memberikan rasa nyaman, ya. Dia dengan adanya menyusui akan menimbulkan bonding antara ibu dan si bayi, ya. Berat badan bayi yang mengkonsumsi ASI dia akan ideal, ya, karena laktose di dalam karbohidrat si bayi adalah yang pas sesuai dengan si bayi itu sendiri. Oke, apa saja sih Bu tanda-tanda bayi siap untuk MAPSI? Bisa disebutkan dan sekalian dijelaskan. Oke. Bukan MAPSI mungkin ya, MPASI, ya, makanan pendamping ASI, ya. Makanan pendamping ASI dimulai dari usia 6 bulan. Ya, tadi sudah dijelaskan ASI eksklusif dimulai dari 0 sampai 6 bulan, kemudian dilanjutkan makanan pendamping ASI, ya, dimulai dari 6 bulan. ASI tetap dikasihkan ataupun tetap diberikan, tapi ditambah dengan makanan pendamping ASI. Bagaimana sih tanda-tandanya bayi yang sudah kecukupan ataupun siap untuk diberikan MPASI? Ya, kita ada dua, ya, ada dua yang harus kita perhatikan, siap secara fisik ataupun psikis. Ya, keduanya psikis. Fisik, secara fisik kita bisa lihat si bayi akan menahan dengan tegak, ya, antara leher dan kepala si bayi, dia akan menahan dengan tegak. Kemudian si bayi bisa duduk sendiri, ya, kemampuan untuk duduk sendiri. Kemudian kemampuan oromotor, ya, si bayi akan berkembang dengan baik. Kemampuan oromotor adalah kemampuan otot-otot rongga mulut, ya, di sini karena untuk persiapan mengunyah dan menelan makanan padat, ya. Kemudian bayi terlihat mandiri, ya. Kemudian koordinasi, ya, koordinasi antara mulut dan tangan si bayi berkembang secara baik. Nah, ini secara fisik nih. Kemudian yang kedua adalah psikis, ya. Kita lihat si bayi kalau sudah siap MPASI itu biasanya merasa tertarik dengan adanya makanan. Dia kalau lihat makanan dia akan tertarik. Lihat ayah bundanya makan, dia akan ikut meniru cara makan orang dewasa. Kemudian adanya dorongan rasa lapar, ya, dia akan tertarik meniru. Kemudian lidahnya akan menjulur kayak orang pengen ikut merasakan makanan yang ayah bundanya makan. Mungkin itu tanda-tandanya MPASI. Bu Ria bisa diberikan contoh MPASI yang terbaik untuk bayi itu apa saja? Oke. Silakan. Ya. MPASI, makanan pendamping ASI pada bayi, ya, dimulai dari usia 6 bulan karena di usia tersebut sistem pencernaan sudah berkembang dengan lebih baik, ya. Otot-otot oromotor, otot-otot mulut dan rongga mulut juga sudah berkembang dengan baik. Itu tandanya bayi sudah siap. Dimulai dari makanan keluarga, ya. MPASI yang pertama dimulai dari makanan keluarga. MPASI yang baik harus mencukupi beberapa unsur makanan ataupun kandungan gizi, baik dari karbohidrat, protein, vitamin maupun lemak, ya. Garis bawah yang harus kita garis bawahi adalah, mohon maaf, protein hewani, ya, karena protein hewani adalah
salah satu protein yang lebih gampang dicerna oleh bayi. Ya. Dengan berjalannya waktu di usia 6 bulan ini, si bayi akan menambah ataupun kebutuhannya akan bertambah. Ya. Jadi protein hewani, kemudian lemak dalam hal ini sangat berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Apalagi di periode emas kehidupan manusia, otak si bayi sangat berkembang dengan pesat. Jadi kebutuhan akan makanan pendamping ASI sangat dibutuhkan. Kita bisa cari ataupun sama seperti makanan keluarga lainnya. Ada dari karbohidrat, ada protein, ada dari lemak. Cuman kita harus lihat konsistensinya, ya harus cair, dimulai dari lebih cair, kemudian lembek, kemudian lumat, ya. Jadi jenisnya sama, ya, cuman konsistensinya disesuaikan dengan kemampuan si bayi serta jumlahnya. Nah, pemirsa, tadi kita tahu ya ternyata masih banyak ya masyarakat Kota Pekalongan yang belum tahu mengenai ASI itu apa, kemudian juga manfaatnya apa, kandungan vitamin yang terdapat dari ASI itu sendiri apa gitu. Namun ada penjelasan dari narasumber ya yang tentu membuat konkret dari jawaban-jawaban masyarakat Kota Pekalongan yang belum tahu dan diluruskan menjadi tahu ya. Saya pribadi tentunya Aziz Mahendra mengucapkan selamat Hari Menyusui Sedunia. Semoga para ibu ya dan calon bayi-bayi yang ada di Indonesia terlebih di Kota Pekalongan bisa benar-benar mendapatkan ASI eksklusif selama 2 tahun. Oke deh pemirsa, selesai sudah ternyata acara Narasehat untuk episode kali ini. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Narasehat hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.